Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwandini Raitia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil dan analisis SWOT perusahaan PT Waluya Wijaya Farm. Ini termasuk dalam tugas etika bisnis. Nama saya Dwandini Raitia dari kelas A211 CBA2 NPM CB211220225. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Waluya Wijaya Farm merupakan perusahaan di bidang peternakan yang berfokus pada penghasil susu sapi perah. PT Waluya Wijaya Farm berada di Cimande dan Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Lokasi tersebut sangat strategis untuk peternakan sapi dan domba karena berada di padang rumput dan tidak berada jauh dari pasar dan pemasok. Pada tahun 2009, PT Waluya Wijaya Farm memiliki 6 ekor sapi dan 20 ekor domba sebagai awal berdirinya perusahaan. Lalu pada tahun 2012 mengelola usaha sapi perah sebanyak 150 ekor dan sapi potong 200 ekor. Lalu pada tahun 2018 perusahaan memiliki sapi potong sebanyak 200 ekor, domba 2000 ekor, dan sapi perah berkurang menjadi 78 ekor. Dari mulai berdiri hingga kini, yaitu tahun 2009 sampai 2018, berdasarkan wawancara saya, PT Waluya Wijaya Farm sudah memiliki SDM mencapai 32 orang dan staf, dan di tempat baru dengan kapasitas 500 ekor, memiliki staf paling banyak 15 orang. Itu sudah termasuk staf lapang. Lalu ada deskripsi kegiatan usaha. Yang pertama ada produk PT Waluya Wijaya Farm. PT Waluya Wijaya Farm memproduksi hasil susu sapi perah yang akan diolah menjadi susu pasteurisasi dan dijual ke minimarket. Yang kedua ada mitra PT Waluya Wijaya Farm. Mitra PT Waluya Wijaya Farm ada Frisian Flag, Indolacto, Diamond, Nutrifood, dan lain-lain. Di sebelah kanan ada gambaran dari peternakan PT Waluya Wijaya Farm, kurang lebih seperti itu, dan lokasinya juga berada di dataran tinggi. Lalu ada analisis SWOT PT Waluya Wijaya Farm. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini mencakup produksi, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan kolaborasi dan keuangan. Yang pertama produksi. Penjualan berdasarkan kualitas dan kuantitas, dan yang kedua ada bahan baku selalu tersedia. Bahan baku memiliki pemasok tetap dari Kota Bogor. Pemasok ini merupakan pemasok untuk pakan ternak yang ada di PT Waluya Wijaya Farm. Lalu yang kedua ada pemasaran, memiliki pelanggan tetap, dan media pemasaran masih melalui media sosial Instagram. Sebenarnya media pemasaran masih melalui media sosial Instagram ini merupakan kelemahan atau kekurangan dari PT Waluya Wijaya Farm, karena untuk saat ini sudah banyak platform atau media sosial yang dapat dijadikan tempat promosi dari produk PT Waluya Wijaya Farm. Yang ketiga ada manajemen. Yang pertama ada pengelolaan aset yang baik, dan yang kedua pembagian job desk jelas, dan yang ketiga realisasi job desk yang belum sesuai. Realisasi job desk yang belum sesuai ini merupakan suatu kelemahan dari PT Waluya Wijaya Farm. Menurut atau berdasarkan wawancara saya pada tahun 2018 lalu dengan yang pemilik PT Waluya Wijaya Farm ini, bahwa ada beberapa tenaga kerja atau karyawan yang memiliki double job desk. Jadi yang pertama job desknya yang memang sesuai dengan kualifikasi karyawan tersebut, dan yang kedua para pekerja melakukan pekerjaan yang di luar dari kegiatan pekerjaannya yang lain. Lalu untuk yang keempat ada sumber daya manusia. Yang pertama adanya pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini biasanya dalam jangka waktu 3 bulan. Lalu ada menjalin hubungan baik dengan karyawan. Yang ketiga, karyawan lapang tidak memiliki pendidikan tinggi. Yang keempat, karyawan lapang sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karyawan lapang tidak memiliki pendidikan tinggi dan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi ini biasanya adalah karyawan yang lulusan dari SD atau SMP atau SMA yang memang
terbiasa bekerja di industri peternakan, di peternakannya langsung. Karena memang mereka tidak ada kualifikasi tertentu, tidak sama dengan pekerja yang memang lulusan dari SMK khusus peternakan atau memang sekolah vokasi dan atau yang lulusan sarjana. Lalu untuk kolaborasi, yang pertama dalam perekrutannya bekerja sama dengan sekolah menengah atas dan sekolah vokasi IPB. Yang kedua bermitra dengan pemasok bahan makanan ternak. Lalu selanjutnya ada keuangan. Yang pertama modal sendiri yang cukup memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua modal didapat dengan sistem bagi keuntungan dengan investor. Dan yang ketiga pengelolaan keuangan yang belum baik. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro mencakup ekonomi, sosial budaya, politik dan kebijakan pemerintah, dan teknologi. Lalu yang untuk ekonomi, yang pertama ada inflasi mempengaruhi harga. Harga di sini adalah harga jual produk PT Waluya Wijaya Farm untuk dijualkan kembali kepada mitra-mitranya. Lalu yang kedua ini sosial budaya, yaitu ada produk yang dijual merupakan kebutuhan banyak orang. Dan yang ketiga politik dan kebijakan pemerintah, yaitu adanya kebijakan pemerintah mengenai ekspor impor. Dan yang keempat di bidang teknologi, yaitu adanya teknologi modern. Teknologi modern di sini PT Waluya Wijaya Farm sudah menggunakan traktor atau mesin robotik untuk pembagian pakan untuk ternak-ternak yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada sistem robotik yang memang membersihkan kotoran-kotoran ternak yang ada di kandang. Dan yang ketiga itu ada alat perah otomatis untuk sapi perah. Lalu untuk lingkungan industri, yang pertama ada pesaing. Pesaing terdekat belum memiliki peternakan sendiri. Yang kedua adanya pesaing dari pendatang baru. Dan yang ketiga pesaing menggunakan teknologi modern. Yang kedua ada pelanggan, yaitu memiliki pelanggan tetap. Yang ketiga ada pemasok, yaitu adanya MOU dengan pemasok. Dan yang keempat pendatang baru, adanya mitra kerja dari pendatang baru. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PT Waluya Wijaya Farm. Kelebihan dan kekurangan PT Waluya Wijaya Farm sudah dijelaskan di analisis SWOT PT Waluya Wijaya Farm tadi. Namun di sini kita akan membahasnya lebih terperinci dan lebih membedakan mana kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan PT Waluya Wijaya Farm ini yang pertama sudah memiliki perizinan usaha yang legal seperti PT, IMB, izin industri, dan izin peternakan. Yang kedua, memiliki pelanggan tetap seperti Frisian Flag, Susumbo Darmi, Indolacto, Diamond, dan Nutrifood atau Indofood. Yang ketiga, memiliki supplier bahan baku tetap dari Bogor. Yang keempat, adanya pelatihan untuk karyawan. Yang kelima, sudah menggunakan teknologi modern robotik untuk proses pembersihan kotoran sapi. Memberi makan sapi sudah menggunakan traktor dan menggunakan mesin perah otomatis. Lalu yang keenam, perekrutan karyawan bekerja sama dengan sekolah vokasi IPB. Yang ketujuh, menggunakan modal sendiri yang cukup memenuhi kebutuhan produksi. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PT Waluya Wijaya Farm. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan dari PT Waluya Wijaya Farm yang pertama ada media pemasaran masih sangat terbatas, yaitu hanya melalui Instagram. Yang kedua, realisasi job desk yang belum sesuai. Yang ketiga, karyawan tidak memiliki pendidikan tinggi. Yang keempat, karyawan lapang sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan kurang baik. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang ada di PT Waluya Wijaya Farm berdasarkan analisis SWOT PT Waluya Wijaya Farm. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan.